Andai kata penjenengan itu orang Kristen, kaya, nggak usah masuk surga, Pak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Pak Jo Taslim. Salah, bukan Pak Jo Taslim. Pak siapa ini? Fadil Taslim malah. Namanya adalah Pak Jo Taslim. Namanya adalah Fadil Taslim. Digedekno, Pak. Ibu bapak, alhamdulillah penjenengan ini orang Islam. Andai kata penjenengan itu orang Kristen, kaya, nggak usah masuk surga, Pak. Lu apa iya? Iya. Menurut Alkitab, orang kaya nggak usah masuk surga. Padahal nggak sugi-sugi. Sing gegere gilap, awak dewi. Sing gegere motor gilap, montore wong. Dia berpikir bahwa di dalam Kristen itu orang kaya tidak bisa masuk surga, atau dengan kata lain pasti ke neraka. Adapun 3 ayat sinopsis yang ia pakai, mulai dari Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita perhatikan dalam video ini, jelaslah bahwa beliau menggunakan ayat ini untuk mendukung argumentasinya yang mengatakan bahwa dalam Kristen orang kaya itu tidak bisa masuk ke surga. Bab orang muda yang kaya. Ya, langsung Ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Coba. Lalu bagian yang paling ia pakai dan paling ia sorot adalah di dalam kitab Lukas, yang mana dikatakan di situ bahwa orang Kristen sukar masuk surga. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Terus? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus Ada kau satu lakukan. lagi, apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Coba orang kaya disuruh menjual hartanya memberikan pada orang miskin. Aku melarat. Lanjut. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Beruang ini maksudnya kaya. Beruang ya. Beruang ya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba ini. Jadi alhamdulillah penjenengan orang Islam. Ayat 24, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dikatakan alangkah sukarnya. Kalau dikatakan sukar berarti bukan tidak ya. Misalnya saya katakan sukar untuk lulus ujian nasional misalnya. Apakah kalian nggak bisa lulus ujian nasional? Bisa sekali. Yang penting belajar sungguh-sungguh, nanti kerjakan soal nilai bagus ya pasti akan lulus. Cuman mungkin sukar, mungkin karena ada bandel atau apa begitu. Jadi kata sukar itu bukan berarti meniadakan sama sekali. Jadi kalau Yesus mengatakan sukar seorang kaya masuk surga ataupun beroleh hidup kekal masuk kerajaan Allah, berarti sebenarnya orang kaya itu bisa masuk kerajaan Allah, cuman sulit gitu loh. Silakan langsung aja buka Alkitab kalian supaya tidak keliru. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27, di situ dikatakan
Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi di sini orang kaya ini menanya Yesus bagaimana caranya supaya bisa hidup yang kekal atau mendapatkan surga. Ayat 19 jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yang artinya kalau ada orang mengatakan Yesus baik sedangkan yang baik adalah Allah, maka Yesus di sini ingin menekankan bahwa dirinya adalah Allah. Ayat 20, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Di sini Yesus mengutip 10 hukum Taurat dan menyampaikan caranya. Sebenarnya apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat ini? Lalu apa yang dikatakan? Ayat 21 kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi jelaslah bahwa orang ini sebenarnya taat agama. Dia melakukan hukum Taurat sepenuhnya. Bahkan dikatakan sejak masa mudanya. Ayat 22 mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi pondasi yang ingin saya tanamkan teman-teman, di sini jelas dikatakan bahwa sebenarnya hukum Taurat dan lain sebagainya itu tidak menyelamatkan sama sekali. Yang menyelamatkan apa? Di dalam ayat 22 dikatakan, "Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi poin ikutlah aku, follow me, yang Yesus katakan pada orang ini, itu menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan hidup kekal ketika dia mau sepenuhnya mengikut Yesus. Ayat 23, "Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya." Orang ini sangatlah kaya dan dia dalam konteks pembacaan ini lebih mencintai hartanya. Paham ya? Sebab kenapa? Di ayat 23 dikatakan menjadi amat sedih. Sebab dia tidak mau merelakan hartanya untuk mengikut Yesus. Dia lebih mencintai hartanya ketimbang ia mengikut Yesus. Sebenarnya bukan kaitannya dengan kekayaan, harta kekayaan ataupun melakukan hukum Taurat ketika orang itu bisa masuk surga atau enggak, tetapi mengikut Yesus. Barang siapa percaya Yesus sepenuhnya, dialah yang mendapatkan surga ataupun hidup kekal. Lalu kalau ayat ini dipakai oleh Pak Fadil Taslim untuk mengatakan dalam Kristen orang kaya nggak bisa masuk surga, jelas ini salah total. Seperti yang saya jelaskan tadi, alasan sulit karena orang kaya mencintai hartanya dibandingkan mengikut Yesus. Atau pada akhirnya orang kaya ini meninggalkan Yesus, tidak mau mengikut Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus, tapi lebih mencintai hartanya. Begitu. Jadi paham ya sampai sini ya. Orang yang kaya dan dia mencintai Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, ya dia dapat kerajaan sorga, hidup kekal. Abraham kaya banget, Ayub kaya banget. Siapa lagi? Yakub kaya, Ishak kaya, Yusuf dari Arimatea kaya. Kurang apa lagi? Mereka kaya semua guys. Tetapi mereka tidak hanya sekedar kaya, tetapi mereka juga percaya Yesus sungguh-sungguh. Apakah Abraham percaya Yesus? Iya, Abraham percaya akan kedatangan seorang Mesias dalam pribadinya, yaitu Yesus. Jadi sebenarnya orang perjanjian lama juga percaya. Makanya kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Karena dia percaya akan kedatangan Mesias dan dia kaya. Jadi orang kaya yang mencintai Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ya dia bisa masuk kerajaan Allah. Jadi jelas ya, kalau mau jadi kaya silahkan guys, nggak masalah. Jangan takut-takut nanti berpikir, aduh saya nanti kalau kaya saya masuk surga nggak ya? Kalau saya dalam Kristen. Jangan guys, jangan berpikir seperti itu karena itu tidak alkitabiah. Ini. Jadi alhamdulillah penjaringannya orang Islam. Kaya harus saya. Dengan kita kaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan dan seterusnya. Makanya kaya silakan. Satu harus dari yang halal. Dua digunakan yang benar. Tapi kalau Kristen ini jadi saya ngomong harus ada dalilnya. Sebab nek ngomong ngawur medayang, Mbak. Saya sudah berulang kali ngatakan nek ngomong ojo ngawur. Ngomong Quran jelas dalile.
ngomong Alkitab lebih-lebih menyangkut agama lain. Ya, ujaran kebencian. Nunggu. Wah. Walaupun tadi Pak Ustadz Fadil Taslim mengatakan bahwa apa yang dikatakan adalah berdasar Alkitab, dan dia mengatakan saya nggak bohong-bohong karena harus ada dalil dalam Alkitab. Tapi kita sudah buktikan bahwa dalam Alkitab tidak ada dalil sama sekali mengatakan orang kaya masuk neraka. Nggak ada. Yang ada hanyalah sukar jika orang kaya itu tidak percaya kepada Yesus dan tidak mau mengikut Yesus. Oke, terima kasih, sekian dulu video singkat dari saya. Mudah-mudahan ini membuat wawasan kita terbuka, tidak terkurung di dalam tempurung. Luis Prasetyo sini, God be with you.